Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazo Adinda Cantika dengan ujung NIM 086 dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2022 dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan untuk memenuhi tugas pembuatan dan peledakan. Baiklah, apa sih pengertian dari bahan peledak? Bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil. Peledakan merupakan kegiatan pemecahan suatu material atau batuan dengan menggunakan bahan peledak atau proses terjadinya ledakan. Peranan petunjuk teknik keselamatan bahan peledak dan peledakan sangat diperlukan dalam kegiatan peledakan karena diperlukan kecermatan dan kehati-hatian pada setiap kegiatan pengangkutan, penyimpanan, merangkai, persiapan peledakan sampai setelah peledakan. Gudang bahan peledak adalah suatu bangunan kontainer atau tangki yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman. Gudang bahan peledak berdasarkan jenisnya terbagi menjadi tiga, yaitu satu gudang sementara, dua gudang utama, tiga gudang transit. Kemudian penyimpanan atau penimbulan bahan peledak. Satu, bahan peledak yang disimpan di tambang hanya pada gudang yang telah dengan kapasitas tertentu yang ditetapkan oleh KIT atau Kepala Dinas atas nama KIT secara tertulis. Apabila gudang bahan peledak terletak di luar WIUP dan atau wilayah proyek yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan harus mendapat persetujuan tertulis dari KAIT atau Kepala Dinas atas nama KAIT. Dua, gudang bahan peledak yang digunakan untuk kegiatan lain harus mendapat persetujuan dari KAIT atau Kepala Dinas atas nama KAIT. Tiga, gudang bahan peledak dibangun berdasarkan gambar konstruksi sesuai dengan persetujuan RKAB tahunan. Persyaratan teknis pembangunan gudang bahan peledak tersebut diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 4. KAIT atau Kepala Dinas atas nama KAIT dapat membatalkan persetujuan gudang bahan peledak yang tidak lagi memenuhi persyaratan. 5. Apabila kegiatan pertambangan berhenti atau dihentikan untuk waktu lebih dari 3 bulan, KTT atau PTL harus melaporkan kepada KAIT atau Kepala Dinas atas nama KAIT dan gudang bahan peledak harus tetap dijaga. Jarak aman gudang bahan peledak. Lokasi gudang bahan peledak di permukaan mempertimbangkan jarak aman terhadap bangunan yang didiami orang, rumah sakit, bangunan lain atau kantor, tempat penimbunan bahan bakar cair, tangki, bengkel, dan jalan umum besar, rel kereta api, dan jalan umum kecil, dan antara gudang bahan peledak yang berdasarkan kapasitas dari gudang bahan peledak. Dua, lokasi gudang di bawah tanah dalam garis lurus paling kurang berjarak 100 meter dari sumuran tambang atau gudang bahan peledak di bawah tanah lainnya. 25 meter dari tempat kerja, 10 meter dari lubang naik atau lubang turun untuk orang dan pengangkutan, 50 meter dari lokasi peledakan. Tiga, pengaturan ruangan dan persyaratan keselamatan gudang bahan peledak. Ruangan gudang bahan peledak di permukaan dan di bawah tanah terdiri dari ruang tempat penyimpanan bahan peledak dan ruangan tempat penerimaan dan pengeluaran bahan peledak. Pengangkutan bahan peledak. Pengangkutan bahan peledak menggunakan kendaraan khusus pengangkut bahan. Ketentuannya, tersedia rotary lem berwarna merah, tersedia bendera merah dengan ukuran 30 kali 40 cm dan diletakkan di belakang kabin. Memiliki tulisan awas bahan peledak yang dipasang pada sisi kiri, kanan, dan belakang unit pengangkut yang mudah terlihat. 4. Bak pengangkut bukan merupakan konduktor listrik. 5. Detonator harus ditempatkan dalam wadah khusus yang bukan merupakan konduktor listrik dan terpisah satu sama lain. 6. Unit pengangkutan detonator dan dinamit booster mempunyai tempat tertutup untuk menempatkan bahan peledak tersebut secara terpisah. 7. Tersedia alat pemadam api ringan, APAR, ya, yang siap digunakan dan tanda dilarang merokok. Dan unit pengangkut dinyatakan layak oleh KTT atau PTL berdasarkan hasil pengujian kelayakan. Pengamanan gudang bahan peledak. Tempat penyimpanan bahan peledak dipersyaratkan selalu dilakukan pengamanan oleh petugas Satuan Pengaman Gudang Bahan Peledak selama 24 jam.
terus-menerus yang berkewajiban mengambil tindakan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan di dalam gudang. Melarang orang yang tidak berkepentingan untuk mendekati gudang bahan peledak, mengawasi dan mencatat setiap orang yang memasuki gudang, mengambil tindakan pertama di tempat kejadian bila terjadi gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan di gudang. Kesimpulannya, yang harus dilakukan sebelum melakukan peledakan adalah analisis risiko dan identifikasi bahaya, dan tindakan pencegahan harus diterapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan. Evaluasi secara teratur terhadap penggunaan bahan peledak dan pelaksanaan peledakan harus dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan serta identifikasi dan penanganan dini terhadap potensi masalah. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.